Inilah Siruming, sistem rumah stunting RSUD Taman Sari. Waduh, ternyata masih banyak anak yang stunting di Jakarta. Prevalensi stunting mencapai 14,8% di Jakarta. Padahal stunting ini sangat berbahaya. 14,8% anak tadi berpotensi mengalami kecerdasan yang rendah, produktivitas yang rendah, dan juga berbagai masalah kesehatan di masa depan mereka. Kenapa sih stunting masih menjadi masalah? Salah satunya karena diagnosa dini kasus stunting itu masih sulit dilakukan. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi sulitnya diagnosa kasus stunting? Dari faktor manusia, bisa terjadi kesalahan dalam diagnosa, dan juga keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang bisa mendiagnosa kasus stunting. Secara metode, diagnosa stunting dengan kurva tumbuh kembang yang dilakukan secara manual itu memerlukan waktu dan ketelitian yang sangat tinggi. Secara anggaran, bisa juga terdapat keterbatasan jumlah anggaran program stunting. Dari faktor lingkungan, partisipasi aktif masyarakat membawa anaknya untuk mengetahui status gizi masih cukup rendah. Semua faktor tadi akan mempengaruhi sulitnya diagnosa kasus stunting. Lalu, apa yang kami lakukan? Kami berencana untuk menyusun sebuah sistem yang dapat mendiagnosa stunting secara tepat, mendiagnosa stunting secara cepat, dan juga sebuah sistem yang bisa melakukan semuanya secara otomatis. Bagaimana kami melakukannya? Pertama, kami melakukan digitalisasi dari sistem scoring. Kurva tumbuh kembang yang awal dilakukan secara manual, kami ubah menjadi sebuah sistem yang digital. Selanjutnya, kami menyusun kurva tumbuh kembang tadi menggunakan coding Excel. Selanjutnya, kami melakukan uji coba dan perbaikan sistem yang kami buat. Setelah sistemnya telah kami buat, kami lakukan sosialisasi kepada internal rumah sakit kami agar seluruh rumah sakit kami dapat menggunakan sistem ini, juga kepada pihak eksternal agar sistem ini dapat digunakan berbagai fasilitas kesehatan lain. Selanjutnya, kami juga menyusun kerjasama dengan berbagai pihak agar sistem ini dapat dikembangkan dan juga disebarluaskan lebih jauh untuk digunakan berbagai fasilitas kesehatan lain. Setelah itu semua dilakukan, kami lakukan evaluasi terkait dampak dan manfaat serta potensi pengembangan sistem. Hasilnya adalah Siruming, sistem rumah stunting RSUD Taman Sari. Sistem ini adalah sistem Excel yang berperan dalam otomatisasi perhitungan status gizi dan kebutuhan nutrisi anak. Siapa saja yang dapat menggunakan Siruming? Siruming dapat digunakan oleh ahli gizi, dokter umum, dokter spesialis anak, perawat, dan juga bidan. Siruming telah disusun dari tahun 2022 hingga dikembangkan di tahun 2023 terkait penerapan, perbaikan, dan sosialisasi. Siruming utamanya digunakan di RSUD Taman Sari dan juga telah disosialisasi dan diterapkan di beberapa fasilitas kesehatan sekitar. Mengapa? Karena memang perlu peningkatan efektivitas dan efisiensi diagnosa dan evaluasi dari pasien stunting. Bagaimana kami melakukannya? Dengan cara-cara dan langkah-langkah yang telah kami sebutkan sebelumnya. Apa saja fitur Siruming? Pertama, terdapat kalkulator status gizi dan kebutuhan nutrisi anak. Selain itu, terdapat juga kurva tumbuh kembang digital. Siruming juga dapat digunakan sebagai database status gizi seluruh pasien anak. Selanjutnya, apa saja sih signifikansi dari Siruming? Di RSUD Taman Sari, Siruming berhasil meningkatkan temuan kasus stunting hingga 181%. Selain itu, Siruming juga dapat meningkatkan efisiensi durasi kunjungan poli dengan penurunan 64,08% durasi rata-rata kunjungan poli anak. Berikut adalah alur pelayanan sebelum Siruming. Pertama, dilakukan screening perawat, lalu anak masuk ke poli dokter anak. Penentuan status gizi seringkali hanya dilakukan bila dokter anak memang menemukan kecurigaan masalah status gizi, jadi tidak dilakukan kepada semua pasien. Tata laksana gizi pun demikian, hanya pada pasien yang memang telah ditemukan adanya masalah status gizi. Hal ini menyebabkan tidak seluruh anak dilakukan screening status gizi secara tepat. Setelah penerapan Siruming, perawat yang melakukan screening memasukkan data berat badan dan tinggi badan anak ke sistem Siruming, sehingga status gizi dapat langsung keluar dan dinotifikasi ke dokter anak. Selanjutnya, anak masuk ke poli dokter anak, dan dokter anak melakukan klarifikasi status gizi dan kebutuhan nutrisi anak. Selanjutnya, bila memang ditemukan adanya masalah status gizi, anak dapat langsung dilakukan tata laksana gizi yang cepat dan tepat. Penentuan status gizi sudah tidak lagi perlu menggunakan kurva tumbuh kembang, sehingga waktu kunjungan poli anak lebih efisien. Siruming juga telah memiliki surat pencatatan ciptaan. Selamat datang di video tutorial Siruming. Mari kita mulai. Pertama, kita mulai dengan memasukkan data NIK orang tua. Klik enter, maka alamat sampai kecamatan akan terisi secara otomatis. Masukkan nama anak. Selanjutnya, masukkan tanggal lahir dan jenis kelamin anak. Data usia akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, kita akan masukkan berat badan dan panjang badan atau tinggi badan anak.
Data indeks massa tubuh akan terisi secara otomatis. Terakhir, masukkan nomor yang dapat dihubungi. Selanjutnya, kita pilih apakah anak dalam kondisi sehat atau sakit. Bila anak sehat, pilih faktor aktivitas anak, apakah aktivitas anak ringan sampai sangat aktif. Bila anak sakit, pilih faktor stres anak. Berikut beberapa contoh faktor stres anak. Kita ambil contoh anak sehat. Kita pilih faktor aktivitasnya. Setelah memilih, masukkan tingkat aktivitas anak di kolom kanan bawah. Selanjutnya, pilih proses. Setelah selesai, akan muncul notifikasi data selesai diproses. Ini adalah tampilan hasil data. Pertama, kita lihat tabel kajian pada kiri atas yang menampilkan kesimpulan status nutrisi anak. Selanjutnya, untuk menu grafik, pilih terlebih dahulu grafik yang ingin ditampilkan. Contohnya, grafik berat badan menurut usia atau grafik panjang badan menurut usia. Selanjutnya, pada sisi kanan dapat dilihat tabel kebutuhan nutrisi anak dan rekomendasi menu. Sebagai alternatif, Anda juga dapat memasukkan panjang lingkar lengan atas untuk menentukan status nutrisi anak dengan hasil perhitungan pada kolom di sebelah kanannya. Selain itu, pada kolom pangan, jenis makanan dan jumlah gram dapat diedit untuk menampilkan perhitungan kalori dan makronutrien dari makanan tersebut. Selanjutnya, kita klik pada menu riwayat untuk melihat keseluruhan data yang pernah dimasukkan sebelumnya. Pilih nama anak yang datanya ingin kita lihat saat ini. Lalu, pilih grafik yang ingin ditampilkan untuk melihat pertumbuhan anak dibanding data sebelumnya. Setelah selesai, kita pilih kembali. Selanjutnya, kita dapat memilih tombol kuning pada pojok kanan atas halaman hasil data untuk melihat keseluruhan data yang pernah diinput pada file ini. Selain itu, kita juga dapat memilih tombol unduh pada pojok kiri atas untuk menampilkan halaman hasil data dalam format PDF. Kita klik, data sudah dapat diunduh, buka file pada folder download untuk print dan membagikan hasil ke orang tua anak. Berikut tampilan file dalam format PDF. Sebagai alternatif, file juga dapat dibagikan via WhatsApp ke nomor yang sudah diinput dengan klik tombol WhatsApp pada pojok kiri atas. Inputan chat sudah disiapkan dan bisa dapat langsung dikirim ke nomor yang telah didaftarkan sebelumnya. Klik tombol hijau pada kanan atas untuk kembali ke halaman awal. Kita juga dapat memilih tombol delete untuk menghapus seluruh data pada file ini. Selanjutnya, kita akan mencoba menu import untuk memproses banyak data secara bersamaan. Pilih tombol import pada kiri atas, lalu pilih file yang ingin digunakan. File yang dapat digunakan pada menu ini adalah file keluaran program Si Gizi Terpadu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita pilih filenya, lalu kita pilih open. Data sudah selesai diproses. Selanjutnya, kita pilih data anak yang ingin ditampilkan. Selanjutnya, kita juga dapat melengkapi data kondisi anak. Apakah anak sehat atau sakit, lalu faktor aktivitas atau faktor stres anak, lalu klik tombol calculate untuk menentukan kebutuhan nutrisi anak. Sama seperti sebelumnya, seluruh data bisa diedit untuk kebutuhan kalori anak. Lalu, sama seperti sebelumnya juga, untuk melihat grafik, pilih dahulu grafik yang ingin ditampilkan. Sekian video tutorial Si Rooming. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Us Kuswanto, Wali Kota Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Hidayat, Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Saya Tumpal Matonda, Camat Taman Sari. Saya Dr. Rita Wedia Astuti sebagai Direktur RSUD Taman Sari. Saya Dr. Murniasi Hutapea, Direktur RSUD Ciracas. Saya Dr. Herni Lastiani Simas, Direktur RSUD Salawasan. Saya Dr. Selvi, Direktur Rumah Sehat untuk Jakarta, RSUD Cempaka Putih. Saya Dr. Oktaviana Karlina, Kepala Puskesmas Pademangan. Saya Dr. Irma Supriyani, Kepala Puskesmas Kecamatan Taman Sari. Selamat sore, saya Dr. Lis Dezatama dari RSUD Taman Sari. Penanganan stunting saat ini masih menjadi program prioritas nasional. Merupakan masalah yang masih menjadi sorotan di DKI Jakarta. Kasus stunting diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Oleh karena itu, perlu adanya deteksi dini pada pasien-pasien bayi dan balita. Dengan adanya Si Rooming, sistem rumah stunting dari RSUD Taman Sari, sangat bermanfaat untuk menegakkan diagnosa stunting secara cepat, akurat,
akurat, untuk membantu screening awal pasien anak di rumah sakit, mensupport temuan di wilayah yang dilakukan oleh puskesmas. Semoga nanti bisa bermanfaat tidak hanya untuk sebagian fasilitas kesehatan, tapi dapat dimanfaatkan kepada fasilitas kesehatan lainnya. Dan inovasinya dapat terus dikembangkan. Maju terus GKM Strateg RSUD Taman Sari. Maju terus GKM Strateg RSUD Taman Sari. Maju terus GKM Strateg RSUD Taman Sari. Inovasi Siruming dari RSUD Taman Sari. Mantap! Dan insya Allah menjadi berkah kebaikan dan manfaat bagi masyarakat kita.